sedang merayakan hari Paskah, yaitu hari kebangkitan Yesus Kristus setelah disalib selama 3 hari. Perayaan Paskah Oikumene ini yaitu perayaan Paskah yang dilaksanakan secara bersama-sama, walaupun dengan denominasi gereja-gereja yang ada, karena masing-masing gereja juga biasa melaksanakan hari Paskah. Tetapi kali ini kita lihat betapa kasih Tuhan menyertai kita semua. Karena Ko Henry bisa melaksanakan kegiatan Paskah Oikumene, mempersatukan seluruh gereja-gereja yang ada di Sulawesi Tengah. Dan saya kira ini sejarah yang akan mencatat bahwa untuk pertama kalinya umat Kristiani di Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Paskah Oikumene dengan jumlah 50.000 orang. Dan semua kita tahu, saya ini kok seperti pendeta juga sudah. Padahal saya ini baru calon pendeta. Pengorbanan Yesus Kristus, rela disalib, kemudian bangkit kembali untuk menebus dosa-dosa kesalahan umatnya. Bukan hanya umat Kristiani, dalam sejarah disebutkan kebangkitan Yesus Kristus itu bukan hanya untuk menyelamatkan dan menghapus dosa umat Kristiani, tetapi menolong umat manusia. Itulah sebabnya lewat kasih Yesus Kristus kepada umatnya, rela disalib demi kepentingan dan menyelamatkan umat manusia. Oleh itu kita berharap umat Kristiani yang melaksanakan perayaan Paskah malam ini harus meneladani dan mencontoh bagaimana kasih dan cinta Yesus kepada sesama umat manusia. Kalau umat Kristiani cinta, kalau umat Kristiani sayang kepada Yesus Kristus, maka dia harus meneladani dan menggambarkan dan memberi contoh bahwa dia juga menyayangi umat manusia yang lainnya. Kalau itu dapat dilakukan oleh kawan-kawan umat Kristiani, maka Yesus Kristus di sorga merasa bergembira kehadiran kita semua. Hadirin dan hadirat, saya mengutip di dalam Alkitab. Nanti Pak Pendeta kalau salah ditegur Pak Pendeta, karena saya belum pendeta. Sedikit lagi kalau sudah dibaptis. Saya ini disuruh bicara cuma sebentar saja. Aceh bilang jangan terlalu lama. Tapi rasanya rugi kalau banyak orang begini bicara singkat. Apalagi pilkada tidak lama lagi. Di dalam Alkitab disebutkan, kasihanilah musuhmu dan doakan orang yang menganiayamu. Luar biasa ajaran Yesus Kristus seperti ini. Itu artinya kalau kita semua umat Kristiani melaksanakan ajaran Yesus Kristus,
dan mengamalkan Alkitab, kita pasti tidak akan ada musuh di dunia, bahkan semua orang menjadi sahabat kita. Bahkan dalam salah satu tema Natal beberapa tahun yang lalu, bersahabatlah dengan semua orang. Sebenarnya ajaran-ajaran Kristiani seperti ini itu juga diajarkan oleh semua agama-agama. Semua agama juga mengajarkan hal yang sama. Kalau kita mencoba bicara soal agama Islam, Islam juga hadir di dalam membangun kasih dan sayang. Bahkan ajaran Islam itu disebut ajaran rahmatan lil alamin. Ajaran yang mengajarkan tentang kasih dan sayang bagi seluruh alam. Siapapun dia, selama dia makhluk Tuhan yang Maha Kuasa, harus dikasihi, harus dicintai, harus disayang oleh kita semua, karena dia adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah di dalam Al-Quran saya pernah melihat dan membacanya, disebutkan siapakah orang yang mendustakan agama. Maka dijawab oleh Al-Quran, orang yang mendustakan agama itu ialah orang yang tidak memperhatikan anak yatim dan menghardik orang-orang miskin. Itu artinya bahwa orang yang mendustakan agama itu bukan karena dia tidak salah, bukan karena dia tidak ibadah, bukan karena dia tidak puasa. Orang yang disebut mendustakan agamanya menurut ajaran Islam adalah orang yang tidak memiliki kasih dan sayang seperti yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya saya pernah menulis sebuah quotes. Saya berkata di dalam salah satu quotes saya, semua agama tidak sama karena ada perbedaan mendasar. Tetapi agama juga memiliki banyak persamaan. Agama memiliki banyak persamaan. Olehnya, pahami perbedaan dan kedepankan persamaan. Kalau orang Islam biasa berkata Alhamdulillah, orang Kristen biasa berkata Haleluya. Kemudian ada yang berkata Puji Tuhan. Dan orang Hindu mengatakan Astungkara. Puji Tuhan, Haleluya, Alhamdulillah, artinya sama tetapi menggunakan bahasa yang berbeda. Tetapi maksudnya semua sama, yaitu memuji kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Sebenarnya Haleluya itu diambil dari bahasa Arab, yaitu Halilullah. Cuma karena umat Kristiani berasal dari Eropa, maka yang keluar adalah kebiasaan omongan orang Eropa. Dari Halilullah menjadi Haleluya. Sama dengan kalau orang Kristen menyebut Bethlehem. Kamu tahu Bethlehem? Dari Doda belok kiri. Bethlehem itu ada di Yerusalem. You know the meaning of Yerusalem? Rupanya hebat semua anak buahnya Pak Cohen di malam itu. Yerusalem itu artinya negara yang damai. Dari segi bahasa, di sanalah kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem.
Bahasa Arabnya itu Baitul Laham. Kalau orang Kristen menyebut Bethlehem dengan rumah roti, maka orang Arab menyebutnya dengan Baitul Laham, artinya rumah daging. Ada perbedaan, yang satu menyebut rumah roti, yang satu menyebut rumah daging. Tetapi kalau kalian kesamaannya, gabung antara roti dengan daging menjadi burger. Bethlehem itu orang Eropa karena dia bahasa Ibrani. Kemudian bahasa Arabnya menjadi Baitul Laham. Sampai di Morowali Utara berubah lagi menjadi Beteleme. Itulah sebabnya kawan-kawan semua, sahabat-sahabat saya, mari kita bersatu, mari kita bersahabat. Walaupun di antara kita ada perbedaan-perbedaan. Perbedaan jangan menyebabkan kita bertikai dan berkelahi. Jangan menyebabkan kita berselisih. Tetapi kita hormati, kita hargai perbedaan, karena perbedaan bagian dari ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, hadirin sekalian, saya ingin menggambarkan kepada kita semua apa bedanya orang beragama dengan orang beriman. Di Kristen selalu menyebut iman Kristen. Di Katolik selalu juga menyebut iman Katolik. Di Islam juga ada iman Islam. Di Hindu juga begitu. Di Buddha juga begitu. Di Konfusius juga begitu. Semua menggunakan istilah iman. Oleh itu saya ingin mengatakan kepada seluruh hadirin sekalian, beda orang beriman dengan orang beragama. Orang beriman adalah orang yang percaya bahwa Tuhan ada. Orang beriman itu bukan Tuhan ada, tetapi dia percaya Tuhan hadir. Malam ini bukan hanya Tuhan ada, tetapi Tuhan hadir dengan kita semua. Orang beragama itu selalu merasa paling suci, paling benar. Orang beriman itu selalu melihat bahwa manusia itu setara, sama, punya kelebihan dan punya kekurangan. Orang beragama itu mudah melihat perbedaan dan sensitif dengan perbedaan. Orang beriman, orang yang melihat persamaan, mau menerima perbedaan dan mau mendengarkan orang lain. Orang beragama itu selalu mementingkan simbol-simbol agama dan ritual-ritual agama semata. Orang beriman itu adalah orang yang menyembunyikan ibadahnya dari orang lain, tetapi mempraktekkan imannya dimanapun dan kapanpun dia berada. Orang beragama itu adalah orang yang baik dalam urusan ibadah saja. Sedangkan orang beriman itu adalah orang yang baik dalam semua urusan, karena menganggap semua urusan adalah ibadah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Terakhir, saya ingin berkata, Islam itu artinya cinta kedamaian. Kristen, Katolik, sering simbolnya penuh dengan kasih sayang. Konfusius, sabar dan pengertian. Buddha selalu mencari sumber kebaikan. Hindu suka dengan ketentraman dan kedamaian. Pancasila perekat hidup di dalam berbangsa dan bernegara. Dengan demikian, kita harapkan ke depan Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi yang aman, damai, dan harmonis. Tuhan memberkati.
Shalom. Salam sejahtera buat kita semua. Ya, Calon Menteri Agama. terima kasih. Saya cuma minta waktu 2 menit.